Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa merindukan kita, selalu mencintai kita dari detik ke detik. Oleh karena itu, marilah kita sayangi Allah. Marilah kita selalu bertakwa, mencintai Allah dengan menjalankan segala perintahnya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita semuanya, utama bagi kaum ibu-ibu dan bapak-bapak yang selalu hadir di masjid ini. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini saya bukan menggurui, saya bukan mengajar kita, tapi mari kita ingat diri kita ini. Nilai-nilai poin dikasih tampul ibu. Kasih robu. Bismillah karotasi. Nilai-nilai poin tampul ibu. Pada kata makemu. Oleh karena itu, tema yang saya akan bawakan sebentar, akhir hidup kita. Akhir hidup ini yang perlu kita selalu ingat. Tahu dan yang tu, corona nilai-nilai poin. Saumia gauna nangi masih mau berramadan tapi tidak makap ya. Oleh karena itu, bersyukurlah kita pada malam hari ini. Bersyukurlah masih kita sehat selalu sehingga kita hadir. Bapak dan Ibu, mari malam ini saya akan sampaikan dikala kita sakit, akhir hidup kita ya. Dikala kita sakit, semua orang berdoa. Doa kemewinana wa mana mapinasi siu-siu Muhammadiyah lalu aling kamu itu toro apelo mangamancuana. Semua permohonan ini adalah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Arang wa Allah taala. Tua pamu daerah wa Allah taala adalah Maha mendengar. Jadi kalau ada orang sakit keras, itu didengar oleh Allah. Berusaha pergi ke dokter, didengar oleh Allah. Kita berupaya, itu didengar oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 4 malaikat. Malaikat yang pertama adalah malaikat, malaikat, sapu kamatnya kasih umatku sira. Ara lagi orang rezekina. Siapa tahu masih ada rezeki. Turunlah malaikat itu. Maka dicarilah rezekinya ke seluruh dunia ini. Dicarilah. Lalu kalau memang dia tidak dapatkan, maka dia akan sampaikan kepada si bulan yang sakit itu. Hei bulan, saya sudah carikan kamu rezeki, tapi saya tidak dapat lagi untuk rezeki untuk kamu. Maka terdiamlah si sakit ini. Kembali kepada Allah. Malaikat, kalau bisa kita dengar ya, karena ini kita alami semua ini. Baru-baru ini
saya berupaya dengan bibi saya, namun tidak lagi berRamadan dengan kita beberapa hari yang lalu. Ya, dan kita juga akan demikian. Ya, malaikat yang kedua turun. Hei malaikat, coba turun. Apakah masih ada air untuk si Wulan? Sebentar, ada air. Turun. Apakah ada masih ada air untuk si Wulan yang sakit tersebut? Maka turun malaikat. Dia carikan air. Tarawasi. Turun malaikat itu, dia carikan air. Namun orang tersebut tidak didapatkan lagi air untuknya. Maka yang sakit ini tidak bisa lagi menelan. Amagarimu tapang-tapang warna. Sudah dingin, sudah tidak bisa masuk lagi makanan, air saja sudah tidak masuk. Lalu kembali lagi kepada Tuhan, ya Allah, saya sudah carikan air tapi tidak ada lagi untuknya. Maka diutus lagi malaikat yang ketiga. Hai malaikatku, coba turun periksa apakah masih ada waktu untuk bisa hidup orang tersebut. Turun lagi. Ini proses ini Bu ya, proses. Turun, dia carikan waktu, tetapi tidak ada lagi waktu untuk dia. Tidak ada lagi waktu untuk dia. Maka kembali melaporkan kepada Allah, sudah saya carikan, tapi tidak ada lagi waktu untuk si Wulan. Kemudian turun malaikat yang keempat. Ini saya percepat ini, karena biasanya malam ke-17 begini sudah mulai ngantuk-ngantuk. Tapi tolong didengar. Sudah turun malaikat yang keempat. Ya. Malaikat keempat diutus oleh Allah untuk mencarikan apakah masih ada nafas untuknya. Begitu dia sampai, dicarikanlah nafas untuk orang tersebut, karena permohonan kita ini abaca kema yasini, abaca kema doa. Maka itu pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Dicarikanlah nafas, tapi sudah tidak ada. Maka datanglah malaikat pencabut nyawa. Itulah prosesnya. Lalu orang tersebut setelah dicabut nyawanya, bagi yang baik amalnya, maka akan dicabut pelan-pelan. Mengapa dicabut pelan-pelan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih. Begitu cintanya Rasulullah, waku katanya, Tuhanku, kalau bisa jangan lagi dirasakan oleh umatku begitu sakitnya nyawaku pergi ini. Cukup saja saya merasakan seluruh umatku di dunia sampai sekarang. Maka yang baik amalnya dicabut pelan-pelan, tapi kalau yang jahat cabut lebar. Lalu dikafankanlah orang tersebut, dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan, lalu dikebumikan orang tersebut. Ketika dia dimandikan, sesungguhnya mayat tersebut, ibu, bapak, sesungguhnya orang tersebut dia melihat-lihat badannya, karena dia seakan-akan dia tidur. Dikiranya dia mimpi. Dia bermimpi bahwa saya ini ternyata dalam keadaan bermimpi. Ya, dia lihat, dimandikan. Setelah dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan. Proses itu ada dia, karena dia masih sementara seperti bermimpi. Lalu dibawalah di liang lahat, di kuburan. Kalau kita di sini di bumi atau di mana saja, ya di mana saja. Pada waktu itu bukan lagi di alam kubur kita, tidak Bu, di liang lahat. Liang lahat itu digali, kemudian dimasukkan kita di sana.
Begitu gelapnya. Coba bayangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ditutup, prosesnya Pak Imam ini dibuka kain kafannya itu, talinya. Imam dia bilang, buka tali kakinya, buka tali tengahnya, buka tali kepalanya. Setelah dimasukkan, ditutup dengan papan, didoakan Pak Imam, diazankan atau dikamakan bagi wanita, kemudian ditutup dengan tanah. Belum datang mungkar dan nakir. Proses ini Bu, ini yang kita akan lewati. Kemudian datang malaikat. Disinilah kau mahkamah, sidang. Jadi kita akan disidang di mahkamah, pengadilan yang tidak ada bohong-bohongnya. Tidak ada bohong-bohongnya di sana. Ya. Malaikat tersebut menyampaikan kepada Fulan yang meninggal ini, "Hei Fulan, jangan kau takut. Dihidupkan dulu." Ya, dihidupkan. Orang tersebut dihidupkan. Pada waktu itu kita berteriak. Seorang ibu berteriak, "Hai suamiku, di mana kamu? Di mana anakku? Di mana?" Karena kita kembali dihidupkan kembali. Begitu coba. Di dalam liang lahat kita dihidupkan lagi. Teriak kita cari, "Bapakku di mana? Di mana mamaku?" Kalau yang begitu juga si bapak, "Mana istriku yang tercinta? Di mana anakku? Kenapa ini? Di apa ini? Alam apa ini?" Dipegang kiri kanannya, tanah semuanya. Ini papan, mulutnya dimasukkan dengan pasir. Maka datanglah malaikat, "Ulang, jangan kau takut. Sekarang pengadilan bagi kamu." Pengadilan bagi sekarang, tulis apa-apa yang kau perbuat di dunia ini, kebaikan-kebaikan. Ingat Bu ya, itu yang di sana, tolong di belakang sana. Coba orang UPA dikasih dulu, tolong. Tulis perbuatan-perbuatan atau kebaikan-kebaikan yang kau buat di dunia ini. Lah, dengan apa saya mau menulisnya sedangkan saya tidak punya pulpen? Saya tidak punya buku. Pulpen adalah sahadatnya. Ini. Jadi sio-siomu tarangoang usaha datasi garaka pulpen hitam. Pulpen kamu sih simui paketa. Lalu buku saya apa? Kain kafan. Maka umat Islam kalau dia meninggal tidak pakai kain hitam, tapi dia pakai kain putih, karena itu adalah buku untuk kita. Maka ditulisnya lah kebaikan-kebaikannya sejak masih kecil. Ditulislah sedekahnya, sholatnya, ngajinya, baik kebaikan-kebaikannya, pernah membantu orang tua, suami istri, mencintai suaminya, mengambilkan makan, ndak soko dia diambilkan makanan kemudian si ya paling ikan demokrasi. Siti bapak nambeja indah paling bomai. Tanta dia wanita sampai dia selesai makan. Kita tunggu dia karena surga bagi wanita itu adalah suami. Oleh karena itu cintai suamimu dengan sepenuh hati. Berikan selalu senyum kepada suamimu, karena suamimu itu adalah surgamu. Ya, ditulis semuanya kebaikan-kebaikannya. Ku pakan di rumah niku, mbuh moy. Anakku limbai sambali, sadia keposangan maniku. Tulis semuanya. Mbuh. Kemudian sampai umurnya 70 tahun. Jadi kalau 70 tahun umurnya 70 tahun. Ditulis semua. Salatnya lah, zakatnya, semuanya, sedekahnya dan lain sebagainya. Lalu berhentilah dia. Sudah tidak ada lagi, tidak sedikit pun yang dia tinggalkan perbuatan-perbuatan. Karena mau menghadap pengadilan. Yang mahkamah akan ditanya-tanya, siapa mahkamahnya itu? Siapa hakimnya itu? Yang hakimnya itu ya nunggar dan nangkir.
Nah ini, ulang, jangan hanya kebaikanmu yang kau tulis, tapi tulis juga dengan kejahatan. Maka jadi mulailah dia tulis. Waktu dia si kusum, si ubah ini, aku kasih ada kulim bahasa dia kusang yang mana itu. Lu anak akan dia mandi kundak kusang ya. Sokong di kamu ibu nama jaken pekuling gaya aku. Ndak ada yang ditinggalkannya, ditulis semuanya itu. Mabuk-mabuknya, saya mabuk-mabukan pada tanggal sekian. Ndak lapa, bari-baria, taburia, bari-baria. Saya mabuk-mabukan, saya berjudi, saya mengambil pokoknya saya korupsi dan lain sebagainya. Kita tulis semuanya. Ya, kita tulis semuanya. Sebelum jadi sampai di sini, saya rem dulu. Kita rem dulu sebelum ini. Jadi pada waktu itu datang, kemudian setelah ditulis baru datang mungkar dan nakir. Hakimnya, Marba, siapa Tuhanmu, siapa apa agamamu, dan sebagainya dan seterusnya. Itu panjang. Kita kembali saja. Bapak dan Ibu, dari hikmah cerita ini, dan ini pasti kita laksanakan, bukan cerita, bukan dongeng, dan pasti kita lakukan, pasti kita dapatkan. Inilah proses kehidupan kita. Jadi kalau bisa dari hikmah yang saya sampaikan ini, bisa kita petik hikmahnya. Ramadan sih kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tinggalkan apa-apa yang kebaikan-kebaikan. Tak raja tak ngaji gonu. Tapi pada ayat Quran itu kalau perlu berjus-jus kita mengaji. Bro, namu di bulan Ramadan ini berlipat-lipat pahalanya. Maneu masih akempu. Ubah ini mangana-ana. Tapa-tapa sekolah ya malape. Isi sekolah agama malape agama tahu agama. Contoh. Ibu-ibu, anu pisai panuamu, anda temiana, tak dari semangat apa? Anu pisai panuamu, anda temiana, beri salam itu apa? Tak dari ya. Mincuana assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi temiana panua. Anda temiana. Assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Anu pisai masih gini berdoa. Allah ta'ala ababar rahmatika. Tak dari yang manganata. Ini melalui sekolah agama. Ananda takapuya tepas sekolah agama. Situ Pak Wake dia sudah mendirikan sekolah agama. Siusiumu berkembang sekolah nabi. Amal akhir. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita periksa diri kita ini, introspeksi diri kita ini. Padamu tanam mane, padamu takabua buah biamu itu. Bolimu katakan jangan lagi kita nakal. Remaja silakan. Mari pada waktu akhir-akhir hidup si mama mencona kasih. Nama 10 tahun, 70 tahun, 40 tahun. Si pinomak si 40 tahun sih. Nggak mungkin. Tidak mungkin 2-30 tahun lagi hidup. Pasti kita akan kembali di alam sana dan kita menghadapi pengadilan. Ya, oleh karena itu marilah kita selalu meningkatkan keimanan kita. Betul-betul upia-upia. Satu, karena ini dikejar oleh waktu, ada 4 zikir yang sangat disayangi oleh Allah. Zikir yang pertama, apabila bapak dan ibu dengar dulu. Apabila ini zikir ini kita amalkan zikir ini ya. Biarpun dosamu sebanyak buih di laut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Zikir apa ya Pak Jufri? Zikir yang mai yaitu subhan pendek-pendek. Tapi kita amalkan subhanallah subhanallah bihamdi subhanallah azim. Itu saja. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Itu saja kita amalkan itu. Maka Allah menghargai zikir kita itu. Walaupun dosa-dosa kecilmu sebanyak buih di laut, maka akan dihapus. Ya. Kemudian zikir yang kedua. Apalagi zikir yang kedua itu? Apabila kau lakukan zikir yang kedua ini, jangankan manusia, jangankan kita, Bu. Malaikat Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikatnya bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah taala dan seluruh malaikatnya bersalawat. Pakainya pun salawat sih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Takatoro-torombo itu Bapak dan Ibu. Takatoro-torombo itu
salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Satu kali kamu bersalawat, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kamu 10 lipat. 10 baru, 10 kebaikan. Pahalamu 10, dosamu dihapus 10. Itu pada bulan lain. Bagaimana kalau bulan Ramadan? Sangat besar manfaatnya. Ini salawat ini. Boleh serta tori panwa. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah. Yang ketiga, zikir yang ketiga. Apabila Bapak dan Ibu amalkan ini, maka zikir ini sama pahalanya haji dan umroh. Kasih. Kau tapi ini tak haji, kau tapi tak umroh. Maka tak kasih tak tanya. So zikir muntiasi. Ama tahu Allah Taala kadangnya, mangama tahu Allah Taala. Sampai di sini batasnya kita. Oleh karena itu, jangan kita lupa dengan zikir ini. Yaitu apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gampang itu. Zikir jaman. Kalau perlu kita sholat sunat tasbih. Boleh mati. Jangan sampai kita mati kalau lalu belum pernah kita sholat sunat tasbih. Sholatlah sunat tasbih itu tidak bisa setiap minggu, tidak bisa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kalau tidak bisa setiap tahun, lakukanlah seumur hidupmu 1 kali sholat sunat tasbih itu. Ya. Jadi pertanyaannya, sudah ibu sholat sunat tasbih? Belum. Sholat sunat tasbih lah. Sampaikan kepada suamimu, Pak, mari kita sholat sunat tasbih. Jadi imam, kalau pun juga suami kita belum mengerti, tak apa kasih. Rona pun tamati. Kempomu. Rona ini sama dengan haji dan umroh. Artinya kita putih. Kita sudah tidak ada lagi dosa kalau Allah Subhanahu wa taala menerima. Zikir yang paling berat. Zikir yang paling berat yang keempat adalah la ilaha illallah. Hukum pai gunung, hukum pai yoda, la ilaha illallah. Ana usapo yoda. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita gunakan betul-betul hidup ini. Sisa-sisa umur kita ini, Bu, Ibu, sudah ada yang berumur 60 tahun, bahkan barangkali di belakang sana sudah ada yang lebih tua daripada saya. Saya ini anak kapan? Tapi mari kita manfaatkan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa-dosa kita. Jadi itulah barangkali yang saya bisa sampaikan Bapak dan Ibu. Karena ya bagaimanapun ini malam ke-17, semoga kita manfaatkan baik-baik kesempatan ini. Kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesalahan kami mohonkan maaf. Akhirnya kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.